Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi, simbol penyatuan negeri di IKN Nusantara, ditulis oleh Widodo SP dari Suar.com. Prosesi Nusantara 1 digelar tanpa hambatan berarti, tepat di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada Senin pagi 14 Maret 2022 dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Momen sakral dan penuh makna filosofis terlihat saat prosesi memasukkan air dan tanah yang dibawa oleh para gubernur atau yang mewakili yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia ke dalam sebuah kendi tanah liat yang diberi nama Kendi Nusantara. Di titik nol IKN itu pula berkumandang Indonesia Raya untuk pertama kalinya di lokasi yang kelak akan menjadi pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota yang baru. Ini merupakan bentuk kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Pada hari ini kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya terkait prosesi penyatuan air dan tanah di IKN Nusantara. Buat saya ide penyatuan air dan tanah itu sangat keren. Selain penuh makna dan menjadi simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang memang harus mengawali pembangunan IKN Nusantara di daerah yang telah ditentukan. Beragam asal air dan tanah yang dibawa oleh para gubernur juga menarik karena syarat makna jika melihat alasan atau asal lokasi pengambilan air dan tanah itu. Salah satunya Ganjar Pranowo yang mewakili Jawa Tengah dengan membawa air dan tanah dari lokasi yang disebut sebagai pusat bumi atau pusat dunia yang terletak di Jawa Tengah. Saya pernah dengar cerita mengenai lokasi yang dimaksud yang terletak di daerah pegunungan. Katanya diyakini daerah tersebut punya daya magis dan secara spiritual sangat kuat. Konon para polisi atau orang yang akan bertarung menjadi pemimpin daerah hingga presiden akan mendatangi tempat itu guna mendapatkan tuah sebelum bertarung di kontestasi demokrasi yang diyakini akan mereka menangkan. Entah benar atau tidak cerita tersebut, karena saya sendiri tidak pernah melihat langsung atau menghadiri prosesi dan daerah itu. Tetapi saya percaya ada tempat semacam itu yang diyakini bertuah dan dapat membantu melancarkan niat atau impian untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kembali ke penyatuan air dan tanah, sebagai pemimpin yang lahir di tanah Jawa, Presiden Jokowi paham betul akan makna simbolis dari momen-momen tertentu, terutama yang dianggap sebagai momen yang sakral. Silakan jika ada yang hendak menyebut klinik atau mungkin ada istilah lain yang lebih pas. Tetapi agenda prosesi penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi di Indonesia dapat menjadi simbol adanya kesatuan hati dan tekad yang tidak hanya berhenti diwakili oleh para gubernur sebagai pemegang mandat rakyat atau hasil pilgub, tetapi mereka sedang membawa spirit dari daerah yang mereka wakili atau dilebur bersama dan menjadi satu di Kendi Nusantara. Semoga tidak ada yang membawa air dan tanah dari lokasi sengketa ya. Nah, memikirkan soal prosesi Nusantara 1 yang keren banget itu, bagi saya prosesi itu rasanya akan lebih bermakna kuat jika disertai dengan peringatan bagi mereka yang kelak atau mungkin akan mengkhianati semangat persatuan dan kesatuan yang telah dimulai, maka akan menuai akibatnya hingga menemui ajalnya. Kata mereka yang saya maksud tidak hanya gubernur yang hadir maupun yang mewakili, tetapi semua orang yang secara sah tercatat dan diakui menurut hukum sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Perlu diperingatkan agar tidak mengkhianati semangat persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk mereka yang selama ini getol berniat mengubah dasar negara dan ideologi dengan gelapah, yang bagi saya masuk kategori pengkhianatan para founding fathers negara ini. Maaf, bukannya mau bicara soal kutukan, tapi rasanya para calon pengkhianat bangsa perlu diingatkan agar tidak main-main dengan apa yang terjadi di titik nol IKN pada Senin pagi yang bersejarah bagi perjalanan bangsa kita pada masa mendatang. Bagaimana menurut si Waters? Begitulah kura-kura. Bahwa menafikan antara logo lama dengan logo baru, di antaranya bentuk dan corak yang mengadaptasi artefak kebudayaan Indonesia. Alasan digantinya logo halal yang selama ini berlaku dengan logo baru diantaranya adalah karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Goodbye MUI, sekarang label halal resmi milik Kemenak. Ditulis oleh Ferry Padli dari Siwar.com. Salah satu yang turut diperhatikan dalam agama Islam adalah soal makanan, bahwa ada beberapa makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi. Pelarangan ini bukan tanpa alasan, karena biasanya makanan-makanan yang haram berpengaruh buruk terhadap tubuh manusia, termasuk juga bisa mengganggu kesehatan rohani jika makanan tersebut masuk ke dalam tubuh. Untuk itu, agar dapat bekerja dan beribadah dengan baik mesti dihindari. Lantas apa saja makanan haram menurut versi Islam tersebut? Cukup banyak sih, diantaranya adalah daging B2 dan anjing. Akan tetapi sebanyak-banyaknya makanan haram yang halal lebih banyak lagi. Jadi gak usah panik atau takut kelaparan. Beberapa orang memang terlihat sangat hati-hati dalam memilih makanan ini. Mereka takut gak sengaja mengonsumsi makanan non-halal, seolah-olah akan auto masuk neraka kalau makan makanan non-halal. Nah, untuk menciptakan rasa tenang di masyarakat terkait santapan itulah perlu adanya sertifikasi makanan halal. Hanya saja entah bagaimana ceritanya sertifikasi produk halal ini dikeluarkan oleh MUI. Yang kita tahu sendiri bahwa MUI itu hanya LSM belaka. Akibatnya muncul masalah baru. Pertama, seperti yang pernah diberitakan oleh Tempo, bahwa terjadi praktek jual beli sertifikasi halal MUI, yang untuk dapat sertifikat label halal tersebut, biayanya mahal banget, begitupun ketika hendak mendatangkan auditor ke lokasi, tidak kalah mahalnya. Kedua, ada kelemahan ketika label halal dikeluarkan oleh ormas, seperti legalitas MUI tidak ada, karena MUI itu hanya LSM Ferguson, bukan lembaga yang berada di bawah naungan Kemenak. Padahal di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa lembaga penjamin halal itu dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau PP. Sementara hingga saat ini tidak ada PP yang menyebutkan MUI punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi produk halal. Artinya apa? Berdasarkan hukum negara, sertifikasi halal MUI tersebut ilegal karena tidak punya payung hukum. Ketiga, sertifikasi halal negara ini tidak diakui oleh MUI dengan alasan tafsirnya beda. Misal ada produk makanan atau minuman dari Malaysia yang sudah mendapat sertifikasi halal dari pemerintah sana. Ketika masuk ke Indonesia mesti disertifikasi ulang oleh MUI. Akibatnya harus bayar lagi untuk mendapatkan sertifikasi halal kedua tersebut. Jelas hal ini merugikan perusahaan karena harus bayar 2 kali lipat serta tidak efisien. Dan bisa juga ini hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan cuan. Karena Malaysia itu negara muslim Ferguson. Logikanya apa yang diharamkan di sana, di Indonesia juga sama. Jadi, ngapain juga produk dari negara muslim harus disertifikasi ulang di Indonesia? Terakhir, karena MUI ini bukan lembaga negara. KPK